Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 tipenya SV Matic tahun 2012. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah, tampilan fisik dari luar. Jadi dari luar kita perhatikan itu adalah di tongkrongan mobil ya yang utama. Nah, pastikan bahwa tongkrongan mobil dia masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak ya atau benturan. Nah, yang pertama ini kita perhatikan. Nah, ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut ini kita pastikan bahwa jaraknya itu masih presisi antara kiri dan kanan. Nah, terus yang kedua, untuk bodinya itu dia memantulkan bayangan objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, pastikan bahwa bayangan objek-objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil itu dia lurus, tidak bergelombang. Jadi permukaan cat pastikan bahwa tidak bergelombang. Kita kelilingin mobil, kita cek juga bagian-bagian yang lain juga ya, seperti misalnya kaca, terus habis itu velg, ban ini juga masih sangat tebal ya, mungkin ada 80% lebih. Nah, kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan semua bagian mobil aman. Bagian luar ya, bagian luar aman, kita cek. Nah, ini ban juga kondisi juga masih tebal nih, bagian depan juga kondisi juga masih tebal nih ya. Nah, seperti itu. Nah, kita kelilingin, kita cek, kita pastikan kondisi keseluruhan dari bagian luar mobil. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah aman. Nah, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Nah, ini kuncinya terpisah dengan remote. Nah, ini remote-nya juga sepertinya sudah aftermarket ya. Nah, sekarang kita coba buka saja mobil, kita periksa ke bagian dalam. Nah, oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang paling utama kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu pedal juga kita perhatikan. Karena apa? Karena kehausan pedal berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu di kolong jok. Pastikan bahwa kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita cek, kita pastikan bagian kolong-kolong interior aman. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana posisi duduk. Terus habis itu bagian interior juga seperti dashboard juga kita cek kondisinya bagaimana. Terus habis itu bagian plafon juga kita periksa kondisinya bagaimana. Nah, terus habis itu jok juga kita perhatikan. Nah, ini dia joknya masih orisinil ya, bahannya fabric ya, warnanya juga warna gelap ya, warna hitam. Untuk ukuran mobil tahun 2012 juga masih cukup oke ya. Nah, setelah bagian interior kita periksa, pastikan bahwa kondisinya itu oke. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa di bagian mesin. Nah, kita juga nanti akan lihat ya bagian mesinnya ya. Kita buka kap mesin, kita periksa di bagian atas, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Terus habis itu di kaki-kaki juga kita pastikan tidak ada rembesan, serta di bagian bawah pastikan bahwa tidak ada keropos. Nah, kita periksa juga oli mesin, kondisi dan levelnya, serta radiator coolant, kondisi dan levelnya. Setelah kita cek, kita pastikan sudah oke. Nah, berikutnya baru kita coba nyalakan mobil. Nah, ini untuk colokan kunci. Nah, ini oke. Sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa dia nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis ya. Nah, terus habis itu yang berikutnya kita rasakan getaran mesin.
pastikan bahwa getaran mesin itu yang masuk minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan berarti ada kemungkinan bisa jadi di engine mountingnya ya, jadi sudah keras, sudah pecah, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, bisa kita cek dengan kita pegang setir, terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana. Nah, setelah kita periksa itu aman, barulah kita periksa berikutnya di kilometer mobil. Nah, Nissan Grand Livina ini kilometernya di 100.000. Jadi ini dia servis Nissan, jadi servis berikutnya di 104.000. Nah, terus habis itu juga di sini masih lengkap. Jadi buku, kalau nggak salah nih buku servis sama buku manual juga masih ada ya. Ntar coba kita buka dulu. Nah, oke, nah maaf ya. Nah ini, ntar susah dengan satu tangan. Oke. Nah, jadi masih lengkap, jadi buku servis masih ada, serta buku manualnya juga ada. Oke. Nah, dalam mencari mobil bekas, kita harus pastikan bahwa antara kilometer, terus habis itu kondisi fisik mobil, serta rekor servisnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset, karena kita susah untuk memprediksi maintenance ke depannya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, di bagian sini ada buat bukaan ini kap mesin. Nah, di sini buat bukaan tangki bensin. Nah, terus habis itu di sini, di sini tempat sekring ya, tempat sekring. Terus di sini kisi-kisi AC ya, AC juga masih dingin. Nah, sekarang kita sebelum ke depan kita periksa juga nih di bagian pintu. Nah, door trim kondisi juga masih oke nih, bahan-bahan fabric. Nah, terus di bagian sini ada pengaturan buat ini, buat central lock ya, central lock, lock unlock power window. Nah, di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Nah, sekarang kita buka dulu. Nah, untuk spionnya sendiri ini dia belum elektrik ya, jadi dia masih layar sentuh. Jadi layarnya apa, bukan layar sentuh maksudnya, cerminnya kita tekan untuk mengarahkan arah pandangan kita seperti itu. Nah, terus yang perlu kita perhatikan juga nih di sealer. Jadi pintu ini dia ada sealer. Jadi sealer pintu kita pastikan kondisinya masih oke atau tidak. Nah, kenapa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Indikasinya pintu gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, buat buka kap mesin di bagian sini nih agak ke kanan sedikit. Nah, kita dorong ke kiri seperti itu. Nah, Nissan Grand Livina ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini sama persis dengan mesin ini apa namanya tuh, Nissan Juke, sama dengan mesin Nissan Mars yang 1500, sama persis dengan mesin Nissan Evalia. Kalau nggak salah juga sama persis dengan mesin Etios Falco yang dipakai buat Etios Falco sih, bukan Etios Falco. Ini apa namanya tuh, Latio yang dipakai buat taksi ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih oke, kita bisa dengarkan ritme suara mesinnya masih konstan, beraturan, suara mesinnya halus, getaran mesinnya juga halus. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di kap mesin juga ada sealer ya, sama seperti di pintu. Kita pastikan bahwa kondisi sealer itu aman. Nah, terus habis itu yang perlu kita perhatikan lagi di bagian dalam kap mesin, pastikan bahwa bagian dalam kap mesin itu aman, tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus habis itu di bagian depan juga ini ada besi yang memanjang, kita sebut apron. Apron juga kita cek, kita pastikan kondisinya aman atau tidak. Bagian samping-samping juga jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Nah, untuk melihat mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa perhatikan komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa komponen metalnya itu aman, tidak ada karat atau tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat yang susah untuk dibersihkan. Nah, terus habis itu fan listrik juga perlu kita pastikan perputarannya masih normal atau tidak. Oke. Nah, oke. Bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang yang kenyamanannya termasuk salah satu yang terbagus di kelasnya, perawatannya juga mudah, hampir sebagian besar mobil
Nissan menggunakan mesin ini yang 1500. Terus habis itu juga harganya juga sekarang relatif terjangkau dengan ukuran tahun 2012 dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang lainnya. Terus bengkel Nissan pun juga masih tetap ada, di mana-mana juga masih ada, serta bengkel biasa pun juga bisa menanganinya. Mungkin Nissan Grand Livina ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita periksa ke bagian tengah serta bagian belakang ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 5 jari. Terus headroom pun juga masih ada sekitar, tinggi juga nih. Banyak nih, mungkin sekitar 8 jari masih ada. Nah, sekarang kita ke bagian belakang dulu. Nah, di bagian belakang bisa duduk 2 penumpang dewasa, cuman belum ada senderan kepala. Nah, terus pelipatan bangku 100% ke depan. Nah, dia bisa dilipat rata ini lantai ya. Nah, terus di bagian sini seatbelt belum ada. Nah, di bagian sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan kecil. Ini ada lampu baca di bagian tengah. Nah, terus di bagian sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan kecil ya. Oke. Nah, terus sekarang kita ke bagian tengah. Nah, oke. Nah, di bagian tengah ini bisa duduk 3 orang dewasa. Nah, terus di sini ada 2 senderan kepala yang bisa diatur ketinggiannya. Terus pelipatan bangku bisa 40%, 60% ke depan. Jadi dia bisa rata lantai juga nih ya. Jadi dari belakang sampai ke depan dia bisa rata lantai. Jadi kalau misalnya kita mau taruh kasur kecil buat anak-anak juga enak dan nyaman ya, seperti itu. Nah, terus di bagian tengah ini ada senderan tangan. Nah, jika kita duduk berdua, terus habis itu di bagian sini ada cup holder 2. Nah, terus kita ke bagian sini. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus di bagian atas ada handle tangan, modelnya model retract. Terus habis itu di bagian sini polos, tidak ada tempat penyimpanan, tapi di sini ada ventilasi AC ya. Ventilasi AC bisa 2 arah nih ya, seperti itu. Nah, terus habis itu di bagian atas di sini ada entertainment, ada TV juga ya. TV, dan coba kita nyalain. Nah, oke, dia masih berfungsi ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Ini ada handle tangan juga, modelnya model retract juga. Nah, sekarang kita periksa juga di door trim. Nah, kondisi door trim juga masih oke. Nih bahannya bahan fabric, sama seperti bahan jok. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, sudah dilengkapi dengan child lock. Nah, terus di bagian sini juga sealer bagian pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Nah, sekarang kita lanjut. Kita ke bagian belakang. Nah, di bagian sini pengisian bensin ada di sebelah kanan. Terus ban juga tadi sudah kita lihat masih tebal, masih sekitar 80% lebih ada. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang sendiri ini kaca belum dilengkapi dengan defogger, tapi sudah ada wiper belakang. Nah, terus ini Grand Livina ya, mereknya. Terus polos apa aja ya? Ini buat handle buka pintu bagasi, dan sini ada colokan buat kita buka kunci pintu bagasi. Sekarang kita periksa saja bagasinya ya. Oke. Nah, pintu bagasi juga perlu kita periksa sealernya, pastikan bahwa sealernya itu aman. Terus habis itu di bagian tulangan sini kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan ya, seperti itu, untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Nah, untuk bagasinya sendiri cukup lah ini ya, cuman kalau dilipat dapat space yang lumayan lebih besar lagi. Nah, di bagian bawah sini ada ban cadangan. Ban cadangan ini dia full size ya, velgnya juga sama. Terus habis itu ada dongkrak juga ada di sini. Terus habis itu, nah di bagian sini juga perlu kita periksa nih. Di bagian dalam sini pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada reparasi atau perbaikan, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang atau tidak bekas banjir, seperti itu. Oke, sekarang kita tutup. Nah, kita tutup pintu belakang. Sekarang kita periksa di sini ban kondisi juga masih tebal. Nah, terus kita periksa lagi di sini door trim kondisi juga masih bagus. Ini bahannya bahan fabric. Nah, terus child lock juga sudah dilengkapin. Terus habis itu sama di sini juga sealer pintu juga perlu kita periksa ya. Nah, sealer pintu ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian depan.
Nah bagian depan juga door trim juga kondisi juga masih oke. Nah terus sealer pintu juga perlu kita periksa kondisinya masih oke atau tidaknya. Nah ini tampilan jok bagian depan secara keseluruhan. Sekarang ini bagian dashboard. Sekarang kita coba masuk, kita periksa saja nih apa saja yang ada di dashboard. Nah untuk setir sendiri, nah di sini ada pudar-pudar nih karena pemakaian. Dia dilapisin dengan sarung setir. Nah belum dilengkapi dengan airbag. Terus habis itu ini buat cluster speedometernya. Nah di sini ada pengaturan buat ini wiper lampu, sorry. Ini lampu besar kecil, lampu dim serta lampu sen. Nah di sini ada pengaturan buat air wiper depan belakang ya, serta wipernya depan belakang. Nah terus ke bagian sini kisi-kisi AC. AC juga masih dingin, hembusan anginnya juga satu apa ini masih yang level 1 ya, juga masih angin semburannya masih kencang. Nah ini audionya sudah diganti dengan LCD TV ya. LCD TV bisa kayak kalau nggak salah pakai USB ya. Ini ada colokan USB-nya. Nah terus kita ke bawah lagi, di sini ada tombol buat lampu hazard. Di bagian sini ada pengaturan AC-nya. Jadi di sini arah semburan angin AC, di sini kecepatan angin AC sampai 4 level, di sini suhu AC, di sini buat ventilasi ya, ventilasi luar, ventilasi dalam. Terus di bagian sini ada colokan rokok atau power outlet. Di sini ada tempat penyimpanan nyempil kecil buat koin-koin juga bisa nih. Terus habis itu ada cup holder 2. Serta di sini tuas maticnya, terus habis itu di sini shift locknya. Nah di bagian sini ada handle rem tangan, sama di bagian sini ada kunci seat belt. Nah kunci seat belt juga bisa kita periksa nih di bagian dalam, pastikan bahwa aman, tidak ada karat, untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah oke. Terus di sini kisi-kisi AC. Bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di bagian atas ada ini handle tangan, agak gelap nih. Nah handle tangan modelnya model retract. Terus sun visor tidak dilengkapi dengan cermin. Ini spion tengah, ada pengaturan kesilauannya secara manual. Terus di bagian supir juga tidak ada cermin ya sun visornya. Oke. Nah mungkin ini saja video saya mengenai salah satu stok yang ada di Zal Motor, yaitu Nissan Grand Livina, tipenya 1,5 SV Matic tahun 2012. Nah jika berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil serta harga saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani dengan kredit sistem syariah ya. Oke. Nah jangan lupa juga, jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobilnya. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya oke atau tidak, sesuai enggak dengan karakter kita. Terus performa mesin, kaki-kakinya juga bisa kita cek bagaimana, power steeringnya, pengeremannya. Terus habis itu maticnya ya masih responsif atau tidak, masih halus atau tidak, perpindahannya bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah Zal Motor sendiri ini di sini terletak di Hook, posisinya pas di sini, Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Nah ini gerbang utamanya. Menuju Zal Motor juga mudah. Dari gerbang utama kita masuk tinggal lurus, ada bundaran, belok kiri sedikit, nah pas di Hook ya. Oke, area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Terus follow juga ya di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube. Nah terus di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Nissan yang lain, serta playlist beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya dan di share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.